Hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, Pekan Biasa yang ke-7 dalam tahun liturgi. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan dan studi dari keluarga, dari keluarga Fransiskus di Batumas. Mohon kesehatan dan kesembuhan Rosalina Imbuk, dan juga mohon kesehatan kesejahteraan untuk Fransiskus, Mama Namuras, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, Brigita, dan John Kennedy. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching, for health, business, study, and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my poor boy Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerajaan Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Stephanie Michelle, Stephanie Rawi di Kota Wisata Cirimsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisyono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya Metu Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Dobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Mohon kesehatan dan kesembuhan Ibu Tresia Liubun, Stephanie Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setiapan Lakonadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tresna di Jakarta. Mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S, dan Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yudanus Sendilim dan usaha Fernadilim, dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela di Jakarta, untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Ion Medi Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen, Arman, Syujung, dan Husin, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok, Ave Yevita, Jeffrey Liung, Jeffrey Lim di Aerupas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk Agustinus Binarni, Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebauk Pamahan, untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk Anti Sylvia dan keluarga di Kuching, Sarawak, dari Bapak Hendra dan Ibu Yasinta. Mohon kesehatan Garen dan anak cucu. Dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asodarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan. Dari Ibu Cameliang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah. Bapak Hendra Satyo di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru, mohon dipulihkan kesehatannya. Untuk Bapak Thomas Liu Sono dan keluarga di Jakarta Utara, mohon kelancaran magang untuk Kayla dan untuk ujian akhir Jack, semuanya sehat dan berlangsung dengan baik. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Apa yang disarankan para bijak dari zaman sebelum Kristus akan diperdalam dan dilengkapi. Orang yang ingin menjadi yang pertama harus menjadi pelayan semua orang. Para bijak meminta kebijaksanaan abadi. Yesus mengungguli pendapat itu. Ia tidak memikirkan diri sendiri. Orang lainlah yang mau dilayani. Hal yang sama dimintanya dari para murid. Marilah kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, semoga kami mengimani sabda-Mu. Semoga kami mengalami bahwa Roh-Mu mendampingi kami pada saat kesesakan dan kesulitan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Putra Sirah. Anakku, jika engkau mau mengabdi kepada Tuhan, bersiap sedialah menghadapi cobaan. Tabahkan dan teguhkanlah hatimu, jangan gelisah pada waktu malam. Berpautlah kepada Tuhan, jangan berpaling daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Terimalah saja apapun yang menimpa dirimu, dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaan. Sebab emas diuji dalam api, tetapi orang yang dikasihi Tuhan diuji dalam kancah penghinaan. Percayalah pada Tuhan, maka Ia pun menghiraukan dikau. Ratakanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Kalian yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasih-Nya dan jangan menyimpang, supaya kalian jangan terjatuh. Kalian yang takut akan Tuhan, percayalah kepadanya, niscaya kalian takkan kehilangan ganjaran. Kalian yang takut akan Tuhan, harapkanlah yang baik, sukacita kekal dan belas kasih. Ingatlah akan angkatan yang sudah-sudah, dan perhatikanlah, pernahkah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadanya? Pernahkah Tuhan meninggalkan orang yang tekun bertakwa? Pernahkah Tuhan tidak menghiraukan orang yang berseru kepadanya? Sungguh Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan di saat kemalangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Percayakanlah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Tuhan mengetahui hari hidup yang orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selamanya. Mereka akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya.
Tiada yang kubanggakan selain salib Tuhan. Karenanya dunia tersalib bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan para murid melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar para murid. Ia berkata, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi setelah 3 hari ia akan bangkit. Mereka tidak akan memahami kata-kata itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan para murid tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 murid. Katanya kepada mereka, "Orang yang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semua orang." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Ketika Yesus menyatakan lagi kepada para murid bahwa pelayanannya akan sampai mempertaruhkan hidup, maka mereka belum juga memahami cita-cita mereka adalah kerajaan duniawi yang baru, dan disitulah mereka akan mendapat kedudukan terhormat. Yesus menegur mereka dan mengulangi bahwa di dalam kerajaannya jangan mengharapkan akan dilayani, tetapi malah harus melayani dengan semangat anak kecil. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami mohon sembuhkanlah Rosalina Imbuk dari segala sakit dan penyakitnya, dan juga Ibu Tresia Lubun dan semua orang yang sakit yang memohon doa kepada kami pada hari ini, dan juga selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus Dia berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku,
dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, ajarilah kami dengan roti dan anggur ini melayani sesama kami, sebagaimana dilakukan oleh Yesus Mesias Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus Allah, dengan pengantaraan Putramu terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini. Dari kehadirat-Mu perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu,
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Sungguh Tuhan itu pengasih dan penyayang, Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan dalam kemalangan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan kami, bersyukur sebab Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan kebahagiaan sejati, yaitu Yesus Putra-Mu. Abdi semua orang, perkenankanlah kami mengikuti Dia sepenuhnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami,
kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, selimpah berkat perlindungan, keselamatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore.